Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Mangkunegoro, NIM 13120000317, kelas E Ilmu Hukum. Konsep negara Thomas Hobbes adalah negara kekuasaan, negara kuat yang berdasarkan kontrak sosial. Titik tolak pemikiran Hobbes tentang negara berangkat dari manusia sebagai pusat segala persoalan sosial politik. Menurut Hobbes, manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius, karena pendekatan seperti ini semakin menjauhkan manusia dari realitas sosial. Cara terbaik mendekati manusia menurut Hobbes adalah dengan melihat manusia sebagai sebuah alat mekanis dan memahaminya dari pendekatan matematis geometris. Tokoh pertama yang mempengaruhi pemikiran Hobbes ialah Francis Bacon, yang menyadarkan Hobbes akan pentingnya penggunaan nalar dan metode-metode eksperimental dalam dunia ilmu pengetahuan. Hobbes pun dipengaruhi gagasan politik otoritarianisme Bacon. Hobbes adalah seorang rasionalis, sementara Bacon seorang empiris. Rene Descartes juga mempengaruhi pemikiran Hobbes untuk berpikir bahwa geometri bisa membentuk suatu model pengetahuan sistematik ideal. Descartes pun mempengaruhi Hobbes dalam memandang manusia. Selanjutnya, Galileo Galilei yang berhasil memadukan ilmu pengetahuan teoritis dengan ilmu pengetahuan praktis dalam kajiannya mengenai kerja alam semesta, memberikan Hobbes gagasan untuk menggunakan pendekatan yang sama dalam mempelajari manusia dan masyarakat. Prinsip gerak yang dianut Galileo untuk memahami alam semesta juga mempengaruhi Hobbes dalam melihat masyarakat. Galileo berpendapat bahwa alam semesta merupakan sebuah mesin raksasa. Manusia memiliki akal, tidak seperti hewan yang hanya memiliki naluri. Dengan akalnya manusia mampu melakukan refleksi, berkalkulasi, dan diperintah oleh sebuah argumen. Akal pun menyebabkan manusia mencari alasan-alasan rasional untuk tidak saling menghancurkan. Manusia secara alamiah setara, manusia bisa bertindak semata-mata mengikuti keinginan-keinginan dirinya, yaitu memuaskan hawa nafsunya. Ia akan selalu berusaha menemukan cara dan jalan untuk mencapai apapun yang membuatnya senang. Sebaliknya, karena naluri itu pula, ia berusaha dengan jalan apapun menghindari apapun yang tidak disukainya. Hakikat alamiah yang melekat pada diri manusia itu menurut Hobbes yang melahirkan persaingan sesama manusia. Dalam usaha memaksimalisasi kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan diri, manusia akan berhadapan dengan manusia lain. Dalam konteks inilah Hobbes menegaskan bahwa persaingan ini melahirkan rangsangan-rangsangan alamiah untuk menggunakan kekuasaan dalam diri manusia. Tak mengherankan menurut Hobbes bila kemudian secara alamiah manusia akan saling menerangi manusia lainnya. Teori negara menurut pemikiran Thomas Hobbes. Teori politik Hobbes hanya merupakan sebagian saja daripada suatu sistem yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Sistem ini kita kenal sebagai materialisme. Meskipun Hobbes mempelajari matematika dan fisika pada usia tuanya, namun akhirnya ia mengerti juga tentang tujuan daripada ilmu-ilmu yang disebut ilmu alam. Bagi Hobbes, inti daripada ilmu alam adalah gerak. Dengan demikian, dunia fisik adalah sistem mekanisme yang murni. Artinya, semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dapat dijelaskan dengan kepastian ilmu ukur dengan jalan menempatkan hubungan benda-benda yang antara yang satu dengan yang lainnya. Pemikiran Thomas Hobbes. Pemikiran Hobbes yang membuat dia terkenal adalah Leviathan. Pemikiran Hobbes yang penting adalah mengenai sosial kontrak, perjanjian bersama, perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Perjanjian ini mengakibatkan manusia bersangkutan menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya masing-masing kepada seseorang atau pada suatu majelis. Gerombolan orang-orang yang berjanji itu pun menjadi satu, dan ini bernama civitas. Pihak yang memperoleh kekuasaan itu mewakili mereka yang telah berjanji. Jadi menurut Hobbes, isi perjanjian bersama ini mengandung dua segi. Pertama, perjanjian antar sesama sekutu sehingga tercipta sebuah persekutuan, dan kedua, perjanjian menyerahkan hak dan kekuasaan masing-masing
kepada seorang atau majelis secara mutlak. Menurutnya, penguasa dapat mempergunakan segala cara termasuk kekerasan untuk menjaga ketentraman yang dikehendaki di awal. Walaupun Hobbes mengatakan bahwa penguasa dapat berupa majelis, tetapi ia lebih suka melihatnya berada di tangan satu orang karena seseorang akan dapat berpegang terus pada suatu kebijakan dan tidak berubah-ubah karena banyaknya pemikiran seperti dalam majelis. Walau menurutnya kekuasaan bersifat mutlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.